khuluquhul Quran Rasulullah. Seperti dia Nabi Muhammad, Al-Quran yang berjalan Rasulullah. Bagaimana memandang Nabi Muhammad, kita ngikuti cara mandang Nabi Muhammad. Bagaimana mendengarnya Nabi Muhammad, kita ngikutin bagaimana cara mendengar Rasulullah. Karena apa? Karena sholatnya Nabi. Karena bagaimana? Karena senyumnya Nabi. Sedekahnya Rasulullah. Sedekahnya Nabi ini syafaat buat kita. Dan hadiah Rasul Nabi Muhammad SAW, apa taraktu fikum tsakalain. Nabi pun memberi hadiah kepada kita Al-Quran wa itrati ahli baiti. Nabi berikan kepada kita Al-Quran, Al-Haq min Rabbikum. Al-Quran ini kalam ilahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itrati ahlu baiti, dan zuriyah Nabi Muhammad, habaib kalau di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan luasnya pandangan mata ini. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan apa yang kita lihat semua haknya orang ini, ya hak yang baik. Ya kalau dia orang matanya menyelamatkan orang yang membawa syafaat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam yang penuh barakah ini, di Majlisirul Ahdar, yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan selalu barakah Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan selalu mudah-mudahan Allah berikan qabul hajat, Allah afiahkan badan, Allah panjangkan umur. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Rahmat Ramdhani, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua jamaah Majlisirul Ahdar, mudah-mudahan mendapatkan berkah, Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia atau terpuji. Banyak orang itu dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan orang ini selalu mengingat Allah. Yang mana dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit, badi'us samawati wal ardi, dan bumi ini untuk kita beribadah. Jadi orang dia dilihat mempunyai akhlak yang baik, ya bukan akhlak yang enggak baik atau kurang baik, dari bagaimana ibadah seorang itu. Dikatakan Rasulullah sayyidil mutawaddi'in, pemimpin daripada orang yang paling rajin ibadah Rasulullah. Dikatakan Zainul Abidin, hamba Allah yang paling bagus Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak yang mulia ini, akhlak yang terpuji itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada setiap hambanya yang mana ia bertakwa kepada Allah. Enggak sekedar sholat, enggak sekedar dia baik, enggak sekedar dia sabar, tapi dia lebih dalam sholatnya, lebih dalam kebaikannya, lebih dalam kesabarannya.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajah orang yang sabar. Ini innallaha ma'as sabirin. Allah mengatakan bahwa Allah selalu beserta orang yang sabar. Dekat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sabar. Yang paling sabar Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala muliakan qaumul muhsinin, orang-orang yang baik, yang ihsan hatinya. Nabi Muhammad memimpin orang-orang yang ihsan hatinya, yang baik. Allah Subhanahu wa taala tentukan orang-orang yang mukamilin, orang yang sempurna, kamilah. Al-Imam Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Al-Insanul Kamil, Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya, Syarif Hidayatullah radhiyallahu anhum. Dan dia Nabi Muhammad SAW Al-Insanul Kamil, ya, Sayyidul Mukammilin, orang yang paling sempurna, yang seutamanya di antara yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kita ini hidup untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Washkuruli, disuruh kita selalu memuji Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun. Sampai terus orang itu hidup dunia akhlaknya mulia sampai akhir hayat istiqamah. Enggak pernah lupa waktu sholat subuh, zuhur, asar, dia perhatikan terus, enggak pernah ia lupa. Lupa uzur sholat, tidur uzur sholat, dia ngerti terus alim, ngerti ilmu, ya. Gadaman Nabi kedamin Rasulullah katakan. Jadi termasuk akhlakul karimah apa yang ikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngikuti Rasulullah berarti kita punya akhlak baik, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak ngikutin Nabi, ngikutin siapa lagi? Ya, karena dikatakan innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Dia Nabi Muhammad diutus Allah. Sesungguhnya aku diutus, Nabi katakan, seutamanya yang paling diperhatikan bagaimana kita punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dari seorang ini dia ahlu tuqah, orang yang bertakwa kepada Allah, lebih dalam kehusuan salatnya dan melebih-lebihkan dalam sunahnya, rawatibnya. Syekh Nawawi Al-Bantani katakan apa? Jadi kalau kita ini memperhatikan sunnah Nabi, Allah beri kecintaan kepada kita, Allah muliakan kita, Allah tinggikan derajat kita dengan apa? Kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, orang yang memuliakan orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Aku melihat seorang itu mulia, aku berharap supaya aku menjadi mulia seperti orang itu. Itu yang dikatakan orang dalam hidup selalu melihat apa yang di atas, apa yang di bawah, ya, selalu. Dan di saat salat ya, semakin dia merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, disuruh kita menyebut Allah dengan beribadah salat yang dikatakan az-zikra ataupun qiraah Quran, membaca Al-Quran itu untuk Allah letakkan kita dalam derajat-derajat yang Allah tentukan. Washkuruli, dan terus disuruh kita bersyukur kepada Allah, disuruh kita memuji Allah, disuruh kita istiqamah dalam mengerjakan salat. Ini ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan kita kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan kita menolak kebaikan yang ada di dunia ini. Di saat Allah turunkan hujan, alhamdulillah. Di saat Allah beri itu kemarau, ya kita minta kepada Allah supaya diberi hujan, karena hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar besar akan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang mana ayat itu dihukumi salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau diukur-ukur apa pemberian Allah, segala sesuatu ala kulli syai', di atas segala sesuatu apa yang ada di dunia ini semua pemberian Allah. Orang yang hidup, orang yang lahir, orang yang dia bertumbuh, orang yang diberi rezeki, orang yang terus mati, orang yang sehat, diberi afiah, segala macam. Dia melihat segala sesuatu, dia merasakan ini pemberian Allah. Ini orang yang Allah katakan washkuruli, disuruh kita mensyukuri apa yang Allah berikan.
memuji Allah, semua darinya Allah, semua berpulang kepada Allah, yang hidup yang hidupkan Allah, yang mati yang matikan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan afiah Allah, yang memberikan afiahnya badan Allah, yang memberi akal Allah, yang memberi ilmu Allah, yang memberi nikmat Allah. Wala takfurun, dan enggak boleh kita kufur atas apa nikmat yang Allah berikan. Sedikit orang itu bersyukur kepada Allah, besar di mata Allah. Terkadang apa sesuatu yang besar di mata kita kecil di mata Allah, karena Dia Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu. Bagaimana hati kita bergerak, bagaimana kita istiqamah dalam beribadah yang Allah perintahkan, fadhkuruni, disuruh kita beribadah kepada Allah. Adzkurkum, Allah akan muliakan orang itu. Allah akan berikan akhlakul karimah, Allah akan berikan karamah. Ya, mereka wali-walinya Allah, qaumul muhsinin, orang yang baik hatinya, orang yang ihsan hatinya, yang kita enggak akan pernah bisa sampai ke sana. Wa minas sabirin, orang-orang yang sabir, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita enggak pernah bisa seperti mereka, orang-orang sabir, orang-orang yang sabar. Dan dia orang-orang yang dikatakan Allah berikan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Dan dia orang satu manusia, huwa basyarun lakal basyar, dia manusia tapi bukan seperti manusia biasa yang dia katakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak yang karim, akhlak yang mulia, akhlak yang memandang dengan hati yang teduh, dengan pandangan yang teduh, dengan pendengaran yang teduh, dengan wajhun sabuh, dengan wajah yang seperti apa ketika matahari keluar di pagi hari, begitu itu menyihatkan badan kita. Seperti apa ketika itu hujan turun, rintik apa segala macam, tenang hati kita, adem, karena Allah memberikan kesenangan itu di hati. Segala rahmat Allah, pemberian Allah yang dipandang mata segala macam, sehingga seorang itu melihat bagaimana cara orang ini memandang. Dia mengatakan selalu alhamdulillah, apa yang dia dengar di telinganya, dia selalu mengatakan alhamdulillah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya akhlak baik di mata Allah. Ini orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan apa, Allah enggak akan buat orang itu mati kafir. Allah enggak akan jauhkan dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah ridha kepada orang ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia Rasulullah, diutus utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dia ngerti Nabi Muhammad nyuruh aku untuk aku memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, orang yang selalu memuliakan orang lain. Orang dilihat seorang itu mulia, dilihat mata orang yang memandang orang itu. Inna akramakum indallahi atqakum, di sisinya Allah Subhanahu wa taala dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata-mata yang memandang orang-orang, kita semua makhluk ciptaan Allah, kita saling melihat, kita mengingatkan wa anzir asyiratikal aqrabin, disuruh kita memberikan teguran kepada apa orang-orang terdekat kita yang mata kita melihat orang itu. Dan di saat dia orang ini terlihat mulia dari karena apa? Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dia selalu wudu dan dia enggak pernah meninggalkan salat yang fardu, yang wajib, dan dia menambahkan sunnahnya. Dia ahli sedekah, orang yang karim, yang mulia tangannya keramat, orang yang mendengar apa-apa yang baik dan selalu lidahnya basah dengan Al-Quran, qiraah Quran, telinganya berkah. Nah, ini orang seperti ini ruh yang Allah pastikan husnul khatimah. Wala takfurun, Allah enggak akan buat orang itu mati su'ul khatimah. Allah akan berikan kenikmatan, kelezatan ukhrawiyah di alam barzah. Dia akan melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian mereka khawas, orang-orang yang Allah beri pengkhususan, aulia-aulianya Allah. Dan Allah jadikan di antara kita semua ini apa? Sebagian Allah angkat, Allah ambil menjadi walinya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, keberkahan semua Allah yang ngatur. Hitamnya malam, siang, ketika di pagi hari. Orang yang baik sehingga orang dia menjadi buruk, terkadang terpengaruh segala macam kotoran dunia. Nah, dunia itu dikatakan mal'un, udah laknat Allah Subhanahu wa taala wa ma fiha. Di saat orang melihat dunia, dunia akan menjauhi orang itu. Di saat ia enggak melihat dunia, dunia akan mengejar orang ini.
Karena itulah sifat yang Allah letakkan di hati setiap mukmin, yang ia memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, khuluquhul Quran Rasulullah. Seperti dia Nabi Muhammad, Al-Quran yang berjalan Rasulullah. Bagaimana memandang Nabi Muhammad, kita ngikuti cara mandang Nabi Muhammad. Bagaimana mendengarnya Nabi Muhammad, kita ngikutin bagaimana cara mendengar Rasulullah. Karena apa? Karena sholatnya Nabi. Karena bagaimana? Karena senyumnya Nabi. Sedekahnya Rasulullah. Sedekahnya Nabi ini syafaat buat kita. Dan hadiah Rasul Nabi Muhammad SAW, apa taraktu fikum tsakalain. Nabi pun memberi hadiah kepada kita Al-Quran wa itrati ahli baiti. Nabi berikan kepada kita Al-Quran, Al-Haq min Rabbikum. Al-Quran ini kalam ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itrati ahli baiti, dan zuriyah Nabi Muhammad, habaib kalau di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan luasnya pandangan mata ini. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan apa yang kita lihat semua haknya orang ini, ya, hak yang baik. Ya, kalau dia orang matanya menyelamatkan, orang yang membawa syafaat Rasulullah, orang yang membawa ibadahnya di mata Allah, orang yang sudah Allah katakan orang ini akram, mulia, orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah dan istiqamah dalam menjalani apa kebaikan yang dijalani orang itu. Sekali dia melenceng, Allah beri apa, Allah tangguhkan, ya, dan terus-terusan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah Habib ini orang kok bagaimana? Dia Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, enggak ada sesuatu menyerupainya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah enggak diperanakkan dan enggak melahirkan. Dia Allah Subhanahu wa taala Khaliq, Tuhan, Malikin nas, Ilahin nas, merajai, yang ngatur semua manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang memberikan pandangan manusia itu bisa melihat matanya, mendengar telinganya, hati seorang itu mati ataupun hidup. Allah yang membolak-balikkan hati kita, Allah yang membuat kedip-kedipnya mata kita, Allah yang memberikan rahmat di hati kita, kesenangan hati kita. Disuruh kita selalu bersyukur kepada Allah. Akhlak yang baik ini orang yang dia memiliki pandangan karena lillahi ta'ala, selalu mengingat Allah, gak pernah hatinya jauh dari Allah. Dia ngerti Allah memberikan rahmah, salawatnya kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan rahmah, apa huruf-huruf Al-Quran yang menjadikan zar pahala yang akan di akhirat nanti menjadi cahaya penerang matanya, zahir batinnya. Lahir batin, begitu seorang ketemu ajal, dia mati, masuk ke alam barzah, sudah ruh, itu wilayah ruh di sana akan menjadi sesuatu yang baru. Dikatakan Nabi Muhammad pindah ke alam barzah. Orang pindah ke alam barzah. Sekarang bulan Muharram, besok nanti Safar, nanti besok lagi Rabiul Awal, terus kaza wa kaza, terus, dan orang begitu hidup dia akan mati, terus pindah ke alam barzah. Dunia sekarang ini nanti ada akhirat. Nah, orang-orang yang dia memiliki cahaya di wajah orang-orang itu, orang memiliki akhlakul karimah. Orang yang dilihat, yang terlihat di barisan belakang wali-walinya Allah. Imam Ghazali katakan wajar orang itu selama di dunia melihat apa yang dia lihat, Allah berikan haknya kepada orang ini. Bahkan dikatakan kuntulahu sam'ahu, Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba ini, matanya dijaga Allah. Apa segala sesuatu yang dia lihat, Allah yang menjadi penglihatan seorang hamba ini. Allah, apa segala sesuatu yang didengar, Allah menjadi pendengaran seorang hamba ini. Nah, di hati Allah hidup, di pandangan mata Allah hidup, di telinga orang itu dia Allah hidup, karena selalu zikir, selalu ia nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, dikatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, berlindung kepada Allah pun dari gangguan iblis laknatullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu, yang memasukkan was-was. Dan orang kalau imannya goyang, getar hatinya, enggak tenang, pikirannya rusak segala macam karena kotoran-kotoran di hati, gak tembus ucapannya, gak manjur, apa segala macam ibadahnya kosong, akhlaknya gak ada, gak punya akhlakul karimah. Dengan ibadah orang itu dia akan ngerti
minal jinnati wan nas. Dia ngerti dirinya manusia, dia ngerti ada di sekitar kita ini bangsa jin gaib yang apa? Yang selalu mengganggu. Jahil, sebaik-baiknya dia, seburuk-buruknya manusia. Khalaqal insana fi ahsani takwim, dikatakan Allah jadikan kita manusia sebaik-baik ciptaan Allah, dan akhlaknya pun yang paling baik akhlak. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW khair umat, dikatakan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, umat kita umat Nabi Muhammad yang istimewa, yang spesial. Karena Rasulullah dia dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dan malaikat dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia Rasulullah dikatakan zainul makhluqat, sebaik-baiknya makhluk Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Bahwasanya nawafil sunnah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini yang daripada yang wajib dan yang sunnah. Amar perintah Allah hanya terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Yang sunnah ini semua Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanggaan ini sesuatu yang karena sebab Allah beri kemuliaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik, hatinya baik. Bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad, uswatun hasanah, ada di diri Rasulullah, suri tauladan yang baik. Ahsanan nas al-insanul kamil. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi katakan apa? Rasulullah sebaik-baiknya manusia, ahsanan nas khalqa wa khuluqa, zahir batin nabi. Bagaimana pandangan Rasul, bagaimana hati dalam memandang. Bagaimana pendengaran Rasul, bagaimana hatinya Rasul dalam mendengar. Orang ngerti Rasulullah harus ngerti hatinya Nabi Muhammad. Hasan sama Husain. Orang kenal Rasulullah harus ngerti hatinya Nabi Muhammad. Allah Khalik yang menjadikan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan itulah Nabi Muhammad Sayyidil Mutawaddi'in, dikatakan Nabi. Setiap malam orang pada bangun tahajud ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak orang-orang yang baik apa? Yang selalu apa? Senyum, enggak pernah merengut. Akhlak yang dikatakan ini Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin katakan apa? Kalau kita kepengen melihat diri kita, lihat cermin. Begitu melihat cermin senyum, jangan ketawa. Kalau ketawa gila berarti. Tapi senyum itu yang dikatakan itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Syawal difitrahkan ya beras itu 3,5 liter. Begitu korban lebaran besar dikorbankan kambing ke anak Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Dan itu dikatakan Allah berikan apa? Kekuatan, Allah berikan sidda'u alal kufar, akan jauh umat Rasulullah dari kufur, dari dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna akalnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi Muhammad ahsanan nas. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi katakan apa? Sebaik-baiknya manusia Rasulullah. Khalqa wa khuluqa. Baik itu akhlak Nabi Muhammad dan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan. Baik itu zahirnya Rasulullah, rupa Nabi Muhammad, kawajhun qamar Rasulullah dikatakan. Begitu Rasulullah senang warna hijau Rasulullah. Ya, itu pakaian jubah kebanggaan Nabi, jubah kesenangan Nabi, kesayangan Rasulullah. Sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mau belikan anakku pakaian apa? Warna apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Sebaik-baik pakaian abiyat, warna putih. Sebaik-baik pakaian warna putih." Nabi Rasulullah dia senang warna hijau. Dia senang warna hijau Rasulullah. Maka enggak sembarangan kita pakai warna hijau. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah luar biasa orang ini. Akram, mulia langsung. Begitu seorang dia hubbi ahlu bait Rasul, cinta kepada habaib-habaib, langsung mulia orang ini. Karena zuriyah Rasul, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man habba ahlu baiti, dalam syarah Ihya, dalam masalah Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Abu Hamid katakan apa? Siapa orang cinta kepada keluargaku, Rasulullah bersabda Nabi, man habba ahli baiti dakhala jannah, Allah masukkan surga, karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa dia menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, akhlaknya pasti baik. Faqad ahabbani, orang yang mendapatkan kecintaan Rasul.
Nggak mungkin Nabi senang kepada orang yang jahil, orang yang akhlaknya nggak baik, orangnya nggak benar. Kana ma'i fil jannah, kata Nabi, faqad ahabbani, akan mendapatkan kecintaanku kana ma'i fil jannah. Dicinta Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kita cinta sama Nabi gampang, dicinta Rasul susah. Nah, caranya apa? Dengan perhatikan salat. Rasulullah paling senang sembahyang. Ibadah paling top salat. Ya, kalau dia Allah salawat. Kita istighfar. Ibadah paling tinggi salat. Salat. Ki Muhammad Dimyati Pandeglang itu salat sunnah terus. Banyak diriwayatkan alim-alim. Ki Nur Ali di Bekasi salat sunnah setiap malam Jumat 1000 rakaat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul putri Nabi Muhammad SAW setiap malam Jumat salat 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu an cicit Rasulullah setiap hari salat malam 1000 rakaat. Gud bil Anfas oleh Umar bin Abdurrahman Al-Atas sahibul ratib setiap hari ba'da isya sampai subuh salat sunnah terus. Itulah mereka orang-orang yang memiliki akhlakul karimah sababiyah Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, menjadikan orang itu baik. Kaki orang ini baik ke tempat-tempat apa segala macam tempat ngeberkahi. Ya karena apa? Karena pandangan Rasul. Karena bagaimana dia ngikuti apa yang diajarkan sebelum orang ini tabi'in salafun salihin, sahabat dan sampai Sayyidina Muhammad SAW. Nah, karena kebaikan segala sesuatu ini Allah adakan. Qul huwallahu ahad. Disuruh kita mengatakan dia Allah yang maha satu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan apa segala sesuatu karena dia Allah yang maha esa, yang maha satu. Dan di saat Allah akhirkan dunia ini dan dia orang-orang itu orang mempunyai akhlak yang baik yang apa yang akan melihat dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebaik-baik akhlak, sebaik-baik bagaimana kita menjadi apa di saat kita berharap kepada Allah untuk diperlihatkan Nabi Muhammad di akhir nanti. Orang yang beruntung, orang yang bersyukur kepada Allah yang selalu selawat ke Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus selawat ke Rasulullah. Ini orang yang banyak amal-amal. Depan bulan Safar, bulan turun bala, dikatakan ada Rabu wa Qosan nanti. Nah, kenapa Allah berikan seperti itu? Ya karena Rabiul Awal. Karena Rabiul Awal ketika Amul Fil, tahun gajah Rasulullah lahir, perang gajah. Perang gajah, tentara gajah nyerang Ka'bah segala macam. Oh, lahir Nabi Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dari balik bukit keluar itu ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dikatakan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad an-nur, lahir cahaya ini telah keluar cahaya. Wa amtala'atis samawati anwara, dikatakan Syekh Abdurrahman Adibai, cerah ketika itu hari Rabi. Di bulan itu lahir Sayyidina Muhammad SAW. Nah, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala bihubbillah, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala Rasulillah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hati-hati kita Allah hidupkan umat Nabi Muhammad. Allah berikan akhlak yang baik kepada umat Nabi Muhammad untuk melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur terus kepada Allah. Orang yang pandai bersyukur karena dia biasa katakan alhamdulillah. Setiap salat 5 waktu dikunci umat Nabi Muhammad. Salam terus disalam sampai disalam malaikat Ridwan alaihi salam di akhirat nanti di barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad orang beruntung, huwa dikatakan minal muflihin, orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan jalan, mendapatkan bagaimana cara melewati siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena setiap salat dikatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus berharap kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk setiap ba'da zuhur, supaya Allah berikan ketenangan hati setiap ba'da asar, supaya Allah beri ketenangan hati setiap ba'da maghrib, supaya Allah beri ketenangan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang ini dia merasakan ketenangan hati karena salat yang dikerjakan, yang disenangi Nabi Muhammad SAW sembahyang salat.
Kalau ada ibadah selain sholat, dia bisa menggugurkan pahala daripada sholat, itu nggak mungkin. Karena ibadah sholat yang menjadikan pahala-pahala yang lain setelah yang fardu sholat ini, dia bisa didapat seorang ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Akhlak yang baik, asar yang ditinggalkan Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin, kepada mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sampai kepada kita dari beliau-beliau ulama-ulama apa asar min sujud, daripada sujud mereka. Orang-orang saleh setiap subuh dia khusyuk mengerjakan salat subuh, setiap zuhur dia khusyuk mengerjakan salat zuhur. Nah, ini mandang orang-orang seperti itu berkah kita. Zahir batin. Ziarah ke makam-makam mereka, kita mendapatkan asar di setiap pemakaman-pemakaman mereka. Yang ditinggalkan mereka apa? Keberkahan, hidayah, segala macam. Allah berikan ampunan segala macam dosa-dosa. Bayangkan. Diriwayatkan kalau kita ziarah ke Tarim, ke Yaman sana, ke Arab sana. Ya, di sana ada makam Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar radhiyallahu an dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu di Zanbal sana di Tarim. Nah, kalau kita ziarah ke sana tuh disunahkan ya, karena ziarah ini sunnah Rasulullah. Ya, Nabi katakan man zara kabri wajabat lahu syafaati. Rasulullah bersabda, Nabi, siapa orang menziarahi aku, maka wajib baginya syafaatku di yaumil qiyamah nanti. Dia ziarah orang ini dari makam Habib Abdullah Al-Haddad sampai makam Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu disunahkan jalan pelan-pelan kayak pengantin baru, pelan-pelan. Kenapa? Dari situ sampai sana ada puluh-puluhan apa ampunan Allah, berkah dari Allah. Jalan pelan-pelan supaya makin banyak dia dapat keberkahan. Dan itulah dikatakan semua beberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang itu baik karena sering ziarah. Jadi orang itu baik karena sering qiraah Quran. Al-Imam An-Nawawi katakan wa'lam, ketahuilah, anna afdhal aurat qiraatul Quran. Sebaik-baik bacaan yang diulang-ulang, wirid, aurat itu wirid yang diulang-ulang, qiraah Quran, membaca Al-Quran. Segala macam kalah. Salat juga sama. Salawat ke Nabi Muhammad enggak salat, ini orang aneh. Ya. Salat ini ibadah yang dikatakan dikerjakan Rasulullah, sunnah Nabi, amrun perintah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang mulia, orang ini mulia dulu, orang ini punya wilayah dulu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dilebihkan terus. Ini orang ahlu tuqa, lah orang akhlak al-karimah, akhlak yang mulia ini karena orang ini ahlu takwa kepada Allah, lebih daripada yang biasa, yang wajib, dilebihkan dengan yang sunnah. Dan ini orang akan mempunyai akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad SAW. Lah begitu. Terus begitu hidup orang ini, hati orang ini hidup. Hidup orang ini, pandangan orang ini hidup. Pandangan ini enggak pandangan ini, bukan. Pandangan ini yang Allah hidupkan hati orang itu. Pendengaran ini bukan pendengaran yang ini, bukan. Pendengaran yang Allah berikan hidup pendengaran orang ini. Apa? Dia ngalir terus pahala masuk ke telinganya. Apa yang dia lihat menjadikan barakah mata, mendapatkan pahala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia enggak berkah kuping nih, dia mendapatkan murka nanti di akhirat, nanti mendapatkan hisab. Kok berlebihan dia dalam melakukan amal-amal buruk, mendapatkan murka, dia azab Allah. Tapi apabila orang ini berbuat salah, berbuat maksiat, dia menemukan hisabnya. Pun juga orang yang mendapatkan kemuliaan, enggak biasa-biasa orang itu. Dan syarat kita umat Nabi Muhammad harus lebih. Kuntum khairu ummah, Allah katakan. Jadi kalau kita ini orang sadar, kita orang ngerti, kita harus ngerti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kemuliaan kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik, orang yang istiqamah ya, dalam apa baca Quran ya. Ini wirid yang paling kuat Quran, wirid yang paling kuat. Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil Jawa Timur katakan apa? Kutub muda ini, wali kutub muda Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging ini katakan apa? Setiap huruf di Al-Quran ada sirri. Setiap huruf di Al-Quran ada sirnya. Ana pernah ketemu khaddamnya Abah Hanafi Kerawang. Ini Abah Hanafi ini orang ada karomah di Kerawang sana. Itu ketemu di Serang Basarandu. Itu
Ana ketemu dia, ana ngalap berkah sama dia. Ana bilang sama dia, antum mana ijazai? Ana dari Habib Alwi bin Ali bin Abdullah Al-Haddad Sanging. Ana bilang ke khodamnya Abah Hanafi ini. Ini dan Al-Quran ini setiap huruf ada sirnya gitu. Supaya anda dapat barakah Abah Hanafi begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan huruf-huruf itu. Oh iya, huruf itu kalam Allah. Al-Quran Al-Karim yang mulia. Jadi kalau kita mulia, ini sesetel. Karena Al-Quran hak umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak ngerti Quran, kita nggak punya akhlak, ini nggak nyetel ini, nggak pas ya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam segandeng siang. Silih berganti Yasin wal Quranil Hakim. Al-Quran menentukan innaka laminal mursalin Rasulullah li ummatu Sayyidina Muhammad, untuk kita umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi keberkahan segala sesuatu ini Allah bungkus, Allah letakkan di Al-Quran dan di lisan karamat, di lisan mu'jizatul Rasul daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, ketika itu malaikat Jibril alaihi salam, bentuk malaikat ini besar, dikatakan Hamid Saleh Al-Atas guru ana apa dikatakan itu satu pori-pori tumbuh 1000 bulu. Malaikat ini bentuknya seperti itu, besarnya bainal masyriq wal maghrib. Jadi kalau saya pengen ngebentang nih dari mulai sini ke ujung sana, itu besar malaikat Allah, jumlahnya triliunan. Nah, itu hampir pori-pori itu satu pori-pori keluar 1000 bulu, hampir nggak ada jarak. Itu jumlah apa begitu bentuk malaikat. Maka ketika Rasulullah ketika turun wahyu pertama di Gua Hira, itu Nabi ketakutan. Nah, itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah akhlak Rasulullah, akhlakul basyariyah Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Nabi ummi dikatakan. Begitu itu Sayyidina Jibril dikatakan, Rasulullah katakan ada bani Rabbi, aku langsung Allah yang mengajarkan. Itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang tinggi yang kita hanya bisa melihat, kita bisa mengharapkan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita diaku umat Nabi Muhammad, untuk kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah kita mati insyaallah syahadat. Baca 2 kalimat syahadat karena umat Nabi Muhammad, karena Rasulullah ngajarkan man yaqra'u la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Kalau orang enggak ngucap la ilaha illallah Rasulullah, ya Allah masuk ke mana? Ya, karena kita ngikuti Nabi Muhammad. Orang yang beruntung, orang yang dekat kepada Nabi Muhammad. Derajat orang paling akram, paling mulia, yang paling punya akhlakul karimah. Al-Qutub Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, Al-Qutub segala macam wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mengharapkan berkah. Mudah-mudahan kita Allah kumpulkan bersama mereka, terus kita menjadi orang-orang seperti mereka. Ya, karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Malikin Nas, Ilahin Nas, yang merajai manusia. Dan Tuhan kita manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.